Semangat pagi Bapak Ibu, perubahan yang cepat dalam dunia pendidikan menuntut kita bukan hanya beradaptasi, tapi juga berinovasi. Dari Kota Tebing Tinggi, kami menghadirkan praktik baik supervisi yang menumbuhkan sekolah cerdas, visioner, dan bermartabat. Bersama saya Dr. Randa S. Betty Deliana Tambun MSI, pengawas sekolah SMA Cap Distrik Wilayah 3 Provinsi Sumatera Utara. Mari kita mulai. Perubahan cepat dunia pendidikan menuntut pengawas, kepala sekolah, dan guru untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Melalui supervisi adaptif dan inovatif berbasis analisis rapor pendidikan, pengawas berperan sebagai fasilitator perubahan dan pembimbing reflektif yang mendorong kolaborasi, refleksi, dan pemberdayaan guna menumbuhkan sekolah cerdas dan visioner dan terus belajar menghadapi tantangan masa depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada tayangan ini dapat kita lihat bagaimana tahapan pendampingan pengawas sekolah dalam supervisi adaptif dan inovatif. Tahap pertama, analisis awal dan persiapan. Kami memetakan isu mutu dan kebutuhan sekolah berdasarkan data nyata. Tahap kedua, pendampingan reflektif menggunakan teknik fishbone dan 5 whys untuk menemukan akar masalah mutu secara partisipatif. Tahap ketiga, perencanaan dan implementasi. Sekolah menyusun aksi mutu melalui pembelajaran mendalam, coaching, dan kolaborasi guru. Tahap keempat, monitoring dan evaluasi digital, memantau perkembangan sekolah secara berkelanjutan melalui peta mutu digital. Pertimbangan ketika nanti dia sudah sampai di puncak itu, apakah gunung es itu akan jatuh atau tidak, ya. Untuk apa dia ke atas? Apa manfaatnya ketika dia sampai di atas? Nah, jadi kalau visi ini berarti itu harus bisa terukur, kemudian bisa diwujud nyatakan, bukan hanya sebuah angan-angan. Visi dari ini itu kita harus melihat kita kasih sebutan dulu Bapak Ibu. Di dalam lingkungan kita, kalau pengawas situasi dan keadaan lingkungan sekolah ini terutama anak didik dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Pengawas kita kemarin. Jadi ini pada visi dan misi itu kita berada di lingkungan yang tepat, gambaran dan juga lingkungan bagaimana kondisi dan keadaan di dalam lingkungan kita. Cuma kalau kita di sekolah bagaimana situasi dan keadaan lingkungan sekolah ini terutama anak didik dan lingkungan yang ada di sekitar. Sangat membutuhkan arahan dan juga bimbingan. Visi dan yang dapat misi saya itu sampaikan, kita harus melihat silakan kepada kawan-kawan gambaran lingkungan bagaimana kondisi dan keadaan di dalam lingkungan kita, terutama kalau kita di sekolah bagaimana situasi dan keadaan lingkungan sekolah ini terutama anak didik dan lingkungan yang ada di sekitar. Silakan mana tahu ada yang terlupa di sini. Visi dan misi itu kita harus melihat gambaran lingkungan bagaimana. Kami warga SMA swasta Dipa Negara Tebing Tinggi berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan demi terwujudnya sekolah yang bermutu, berkarakter, dan berdaya saing. Silakan duduk. Nah, Ibu tadi kita sudah masuk di kelas. Saya melihat Ibu mengajar di sana. Nah, di situ saya melihat bahwa si murid Ibu, si Aziz itu namanya kan, dia antusias sekali membaca 5 kata itu, ya 5 kata. Ada gambar apel dan buku dan roti. Dan itu bagaimana menurut Ibu? Iya Bu, betul Bu. Saya menyesuaikan dengan RPI Yazid agar bisa belajar menunjuk menggunakan berbagai konkret. Iya. Nah, jadi benda konkret di samping gambar juga ada ini ya, Iya. Ibu buat ya. Nah, kalau begitu berarti Ibu tadi punya catatan ya di jurnal ya. Ada catatannya, coba Ibu saya lihat. Nah, jadi di catatan ini apa yang Ibu kemukakan? Apa yang hasil yang sudah bisa tuliskan Ibu ya, perkembangan si Yazid. Anak-anak terlihat lebih fokus ya Bu dalam belajar
belajar sambil bermain karena kan menggunakan contoh rendah Ya. kreatif. Tapi saya juga merasa perlu memberi kesempatan refleksi yang lebih lama ya dalam di akhir kegiatan pembelajaran. Oke, tadi masih sempit ya waktunya ya. Iya. Nah, jadi berarti bagus sekali refleksinya. Ini menunjukkan kesadaran ya bahwa kita harus memahami apa yang sudah diperoleh anak ketika selesai pembelajaran. Apakah tujuan kita sudah tercapai atau belum. Nah, jadi berarti Ibu nanti akan buat tindak lanjut lagi. Oke. Ya, jadi semoga nanti hasil dari tindak lanjutnya akan semakin lebih baik ya. Jadi pembelajarannya itu sangat mendalam ya untuk membuka potensi yang ada pada anak didik. Terima kasih Bu. Mana Bapak dedikasi Bapak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui supervisi akademik? Iya Ibu, pertanyaan yang sangat bagus. Dedikasi saya dalam supervisi akademik, saya sadar bahwasannya peran kepala sekolah itu Bu sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dedikasi saya yang saya ciptakan adalah saya akan rajin mengunjungi kelas untuk melakukan supervisi, kemudian saya akan juga membuat forum diskusi untuk guru-guru saya di sekolah ini Bu. Selanjutnya juga saya akan menyediakan akses ke fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja guru di sekolah. Saya juga akan mengadakan evaluasi berkelanjutan bagi guru-guru saya tentang kinerjanya di sekolah ini. Dan saya akan juga membangun Kami warga SMA swasta Permata Hati Tebing Tinggi berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan demi terwujudnya sekolah yang berkarakter Islam, cerdas, dan berprestasi di tingkat global. Belajar kini menjadi kegiatan yang mindful, meaningful, dan joyful. Sekolah tidak lagi terbebani oleh administrasi, tetapi berfokus pada makna pembelajaran yang menumbuhkan kebahagiaan bersama. Supervisi bukan sekedar mengawasi, tetapi menumbuhkan. Tetap semangat!